Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid, walahuma fi hadithi Itbana radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Demikian pula diriwayatkan oleh keduanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Itban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang berucap la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan penjelasan kitab Tauhid yang diambil dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin. Tapi kita masih berbicara tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan tauhid itu menggugurkan dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, qauluhu walahu ma fi hadithi Itban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Qauluhu walahuma ay al-Bukhari wa Muslimin, wa hadha hadithun tawilun ikhtasarahu al-musannifu wa dzakara minhu ma yunasibu at-tarjamata, wa huwa qawluhu man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Taib. Kata Syekh rahimahullah, diriwayatkan pula oleh keduanya, maksudnya di sini Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah hadis yang panjang yang diringkas oleh musannif, disebutkan sebahagiannya saja. Wa dzakara minhu ma yunasibut tarjamah, dan beliau hanya menyebutkan sesuatu yang mencocoki tarjamah, yaitu pembahasan bab, yaitu sabdanya dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Ini hadis yang kedua yang berbicara tentang keutamaan tauhid. Ya, di antara keutamaan tauhid bahwasanya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang bertauhid. Ya, itu titik pendalilannya, ya. Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang bertauhid. Wa hadha huwa haqiqatu ma'naha alladhi dallat alaihi hadhihi al-kalimatu min al-ikhlasi wa nafi syirki. Kata beliau, ini adalah hakikat dari maknanya yang ditunjukkan oleh kalimat ini, berupa keikhlasan dan menafikan dari kesyirikan. Ya, maksudnya mana? La ilaha illallah. Kita sudah lewati bahwa
Hakikat makna la ilaha illallah terkandung dalamnya al-ikhlas dan menolak dari kesyirikan. Was-sidqu wal-ikhlasu mutalazimani la yujadu ahaduhuma bidunil akhar. Fa inna man lam yakun mukhlisan fahuwa musyrikun wa man lam yakun shadiqan fahuwa munafiqun. Coba diperhatikan itu, kata beliau, as-sidq wal ikhlas. Ya, sidq kalau diterjemahkan jujur, ya bisa juga tulus. Jujur dan as-sidq wal ikhlas ini dua perkara yang mutalaziman, yang saling talazum, saling mengharuskan. Ya, apa maksudnya mutalaziman? Penafsirannya setelahnya. La yujadu ahaduhuma bidunil akhar. Ya, tidak didapati salah satunya kecuali pasti ada yang lain. Ya, maksudnya, ya, lihat lagi kata Syekh, fa inna man lam yakun mukhlisan fahuwa musyrikun. Ya, jadi apa makna mutalaziman? Mutalaziman itu pasti ada. Ya, orang yang berikhlas, orang yang ikhlas dalam berla ilaha illallah, pasti dia punya sidq, jujur. Ya, dan orang yang jujur berla ilaha illallah pasti dia ikhlas. Itu maksud mutalaziman. Tidak ada orang yang dibilang dia ikhlas berla ilaha illallah tapi dia dusta, berarti bukan ikhlas. Ya, atau ada orang dikatakan dia jujur berla ilaha illallah tapi tidak ikhlas, berarti dia tidak jujur namanya. Ya, as-sidq wal ikhlas, ya, kejujuran dan keikhlasan itu mutalaziman, talazum, ya, saling mengikat, tidak boleh terpisah. Fa inna man lam yakun mukhlisan fahuwa musyrikun, kata Syekh, karena siapa yang tidak mukhlis, yang tidak ikhlas, berarti dia musyrik. Ya, wa man lam yakun shadiqan, siapa yang tidak jujur berarti dia munafik. Ya, kan itu konsekuensinya. Jelas ya? Ya, kita sudah tahu ya, sidq itu, jujur itu lawannya kadzib. Ya, dusta. Sedangkan ikhlas lawannya apa? Syirik. Ya. Orang yang tidak jujur di dalam berla ilaha illallah alias dusta, berarti dia tidak ikhlas. Paham ya? Berarti dia tidak ikhlas. Orang yang ikhlas berla ilaha illallah tapi dia dusta, berarti dia tidak ikhlas. Jadi as-sidq wal ikhlas ini dua perkara yang pasti ada, saling mengharuskan terhadap orang yang berucap la ilaha illallah. Ya, siapa yang tidak ikhlas dalam berucap la ilaha illallah berarti dia musyrik. Ya, siapa yang tidak jujur dalam berucap la ilaha illallah berarti dia kadzib alias munafik. Karena munafik adalah orang yang berucap dengan lisannya tapi tidak dengan, ya, mengucapkan sesuatu dengan lisannya tapi hatinya lain. Itu munafik namanya. Wal mukhlisu ay yaqulaha mukhlisal ilahiyyati lillahi wahdahu duna kulli ma siwahu. Ya. Orang yang ikhlas itu orang yang berucap, ya, la ilaha illallah dengan memurnikan ilahiyahnya, penghambaannya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ya, tidak kepada selainnya. Wa hadha at-tauhid huwa asasul Islam alladhi qala al-Khalil alaihi salam. Tauhid inilah yang merupakan pondasi keislaman yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Perhatikan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai muslimin. Ya, muslimin artinya orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Dia minta beliau, wa min dzurriyyatina, dan terhadap keturunan-keturunan kami. Ditambah lagi ummatan muslimatan lak.
ya, sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Itulah tauhid yang kata beliau asasul Islam, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Ya. Siapa yang tidak aslama, ya, tidak bertauhid, berarti dia jauh dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qalat Bilqis, ya, ratu yang bernama Bilqis berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, yang mengakui dirinya salah, menyembah kepada matahari. Wa aslamtu, saya berislam, berserah diri, bertauhid bersama dengan Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Coba lihat, tauhid asasul Islam. Qala al-Khalil alaihi salam, demikian pula Nabi Ibrahim kembali berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku hanya kepada yang fatara as-samawati wal ard, yang menghidupkan, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Hanifan, akan dijelaskan apa makna hanif. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku sama sekali tidak termasuk sebagai orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan syirik, berlepas diri. Iya, ini Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan syirik. Ya, makanya sudah sering kita ulangi di masail jahiliyah dan di majelis-majelis lain bahwa ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, dialah yang mengikuti ayahnya, ya, nenek moyangnya Ibrahim, ya, Allah sucikan Nabi Ibrahim dari hal tersebut. Maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan seorang Nasara, walakin, tetapi dia hanifan musliman. Ya, Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Ya, akan dijelaskan sebentar apa itu hanif. Ibrahim itu hanif. Ya, wa ma ana minal musyrikin, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Kata beliau, wal hanif, apa itu makna hanif? Al-hanifu huwa alladhi taraka syirka ra'san wa tabarra'a minhu wa faraqa ahlahu wa adahum wa akhlasa a'malahu al-batinah wa al-zahirah lillahi wahdah. Kama qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Hanif itu, kata beliau, adalah dia yang, hanif itu artinya orang yang meninggalkan kesyirikan ra'san. Ya, ra'san kepala, maksudnya ra'san itu secara total, secara sempurna. Ya, bukan setengah-tengah. Ya, jadi ra'san itu memang kalau diterjemahkan artinya kepala, maksudnya secara totalitas, secara sempurna. Itu hanif. Jadi hanif adalah orang yang meninggalkan kesyirikan secara total, secara sempurna. Tidak ada yang kecil, yang besar, yang kelihatan, semuanya ditinggalkan. Apakah sebatas meninggalkan? Tidak. Wa tabarra'a minhu, berlepas diri darinya. Ya, apakah sebatas berlepas diri dari syirik? Wa faraqa ahlahu, tidak. Dia menjauhi, berpisah dengan orang-orangnya pelaku syirik. Ya. Wa adahum, apakah sekedar berpisah? Tidak, bahkan memusuhi mereka.
Ya, ini konsekuensi ya dari kata al-hanif. Jadi hanif orang yang meninggalkan kesyirikan secara totalitas, berlepas diri darinya, menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan, bahkan memusuhi mereka. Ya, Syekh singgung ini sebab ada orang dia mengaku dirinya dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, dia ibadah kepada Allah, tapi pergaulannya kemana? Ya, dia masih bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan ritual-ritual kesyirikan, masih ridho dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan. Ya, orang yang bertauhid tidak seperti itu. Ya, kalau dia tahu itu jelas-jelas kesyirikan, dia akan tinggalkan. Ya, dia akan berlepas diri. Ya, ridho siapa yang ridho, benci siapa yang benci, tidak peduli dia. Karena ini saya terkait tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seandainya semua manusia benci kepada saya, tapi itu kesyirikan, tidak masalah. Sebab ya, lebih baik dimusuhi oleh semua manusia daripada dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna hanif. Wa akhlasa a'malahu al-batinata wadh-dhahirata lillahi wahdah. Dia ikhlaskan amalannya. Ya, ini juga diperhatikan. Dia ikhlaskan amalannya yang batin dan yang zahir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertauhid itu. Jadi orang yang bertauhid itu bukan hanya kelihatan luar biasa ibadahnya, luar biasa salatnya, luar biasa sedekahnya. Ya, bukan hanya itu, tapi keyakinannya juga terkait tentang keyakinan kepada Allah dia perbaiki. Ya, dia perbaiki. Ya, ada orang mungkin sholat luar biasa ibadahnya, bahkan boleh dikata ada orang yang kelihatannya orang yang rajin sujud karena jidatnya hitam, tapi kadang dia masih meyakini, ya, ada benda yang bisa mendatangkan rezeki. Ya, bisa bertawassul kepada penghuni kubur. Ya, ada yang bisa memberi banyak hal. Ya, dari perkara-perkara yang terkait tentang keyakinan yang rusak. Ya, makanya para ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan kitab Thalathatul Usul dan beliau berbicara tentang anwa'ul ibadah, jenis ibadah, beliau banyak-banyak menyinggung tentang ibadah hati. Ya, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Ya, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Beliau sebutkan al-khauf war raja wat tawakkul. Dari ibadah hati yang banyak disebut. Ya, kenapa? Karena kalau ibadah hati ini bermasalah, maka yang zahir bermasalah. Ya. Kalau amalan hati seseorang rusak, keyakinan seseorang rusak terkait tentang Allah, maka yang zahir boleh jadi rusak juga. Ya, makanya amalan hati itu juga penting untuk selalu diperhatikan, dari keikhlasan, ya, dari ar-raja, rasa takut, harapan, tawakal, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan hati yang besar. Wa akhlasa a'malahu al-batinata wadh-dhahirata lillahi wa ta'ala. Dia ikhlaskan amalan-amalannya yang batin dan yang zahir hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya, wa man yuslim wajhahu ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia ihsan, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Apa itu al-urwatul wuthqa? Itulah la ilaha illallah. Fa islamul wajhi huwa ikhlasul ibadati al-munafi lisyirki wan nifaq. Ya, kata Syekh, apa itu Islam al-wajh? Dalam ayat dikatakan wa man yuslim wajhahu. Ya, siapa saja yang dia islamkan wajahnya. Maksudnya, kata beliau, Islamul wajah maknanya adalah ikhlasul ibadah. Dia mengikhlaskan ibadahnya. Ya.
al-munafi lisyirk, yang menafikan kesyirikan, wan nifaq, dan kemunafikan. Ini tadi dua ya, Syekh singgung asyirk wan nifaq sebab tadi di atas sudah kita sebutkan mutalaziman. Ya, paham? Syekh sebutkan di sini ikhlas itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak kesyirikan dan kemunafikan. Disebutkan syirik dan nifak sebab itu tadi mutalaziman. As-sidq wal ikhlas mutalaziman. Paham ya? Orang yang ikhlas pasti apa? Pasti jujur. Orang yang jujur pasti ikhlas. Ya. Karena kalau dia tidak jujur berarti apa tadi? Munafik. Kalau dia tidak ikhlas berucap la ilaha illallah berarti musyrik. Jadi disebutkan wa huwa ma'nal ayati wa nahwiha ijma'an, dan inilah makna ayat dan yang semisal dengannya, dan ini adalah kesepakatan. Fahadha huwa alladhi yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah, inilah yang akan memberi manfaat dari ucapan la ilaha illallah. Inilah yang bermanfaat. Ya, jadi orang yang akan bermanfaat la ilaha illallahnya nanti adalah orang yang ikhlas dan jujur. Ya, yang ikhlas dan jujur dalam berucap la ilaha illallah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu kata Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa hadha bi khilafi man yaquluha wa huwa yad'u ghairallah. Ini berbeda dengan orang yang berucap la ilaha illallah tapi dia menyeru, meminta kepada selain Allah. Wa yastaghitsu bihi, beristighatsah kepadanya, min mayyitin, ya, dia minta beristighatsah kepada mayit, au ghaibin, atau kepada makhluk halus, makhluk gaib, la yanfa'u wa la yadur, yang tidak dapat memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Kama tara alaihi aktsaral khalqi, sebagaimana yang engkau lihat pada kebanyakan orang, ya, pada kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat. Wa haula'i wa in qaluha faqad talab taib wa haula'i wa in qaluha faqad talabbasu bima yunaqiduha fala tanfa'u qailuha illa bil ilmi bimadluliha nafyan wa itsbatan. Ya, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, orang-orang yang seperti itu walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah memakai sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Paham ya? Jadi walaupun dia ucap la ilaha illallah, dia jadikan zikir pagi petang la ilaha illallah, dia ucapkan 100 kali sehari semalam la ilaha illallah, iya, tapi dia masih meminta kepada selain Allah, beristighatsah kepada mayit, iya, minta kepada kuburan, minta kepada makhluk gaib. Iya, maka yang seperti ini kata beliau, walaupun dia talabbasu, dia memakai la ilaha illallah, tapi itu bertentangan. Fala tanfa'u qailuha, tidak akan bermanfaat orang-orang yang mengucapkannya seperti ini. Ya, tidak akan bermanfaat orang yang berucap la ilaha illallah illa bil ilmi bimadluliha, kecuali dia punya ilmu tentang kandungannya. Ya, nafyan wa itsbatan. An-nafi, dia nafikan, ya, dia tolak semua sesembahan selain Allah, kemudian dia tetapkan hanya Allah Ta'ala semata-mata yang berhak diibadahi. Ya, ya, oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ya, jangan kita pernah bosan di dalam mempelajari tauhid. Ya, jangan pernah kita lesu di dalam mengikuti kajian-kajian yang terkait tentang tauhid. Ya, sebab inilah yang menjadi modal besar kita dalam kehidupan. Ya, walaupun sudah diulangi berulang-ulang kali. Ya, sering saya bilang pelajaran tauhid, ya, kajian tauhid itu pelajaran yang tidak ada tamatnya.
selesai diulang sampai 100 kali pun tidak menjadi masalah. Sebab ini adalah rutinitas hidup seorang. Iya. Ini adalah apa? Sudah merupakan kewajiban seorang mukmin dalam kehidupannya ini. Ada hak untuk dirinya mesti dia tunaikan. Ya, tidak boleh dia jahil. Dia harus belajar. Dia punya target. Tidak boleh dia tidak paham. Sebab kalau dia tidak paham tentang kandungan la ilaha illallah, maka konsekuensinya berat. Ya, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, lihat setelahnya, wal jahilu bi ma'naha wa in qalaha fa innaha la tanfa'uh. Luar biasa. Ya, orang yang tidak tahu tentang makna la ilaha illallah, walaupun dia ucapkan, maka tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi manfaat baginya. Li jahlihi bima wada'at lahul wad'al arabiyyah alladhi urida minha min nafi syirk. Karena kejahilan dia, ketidaktahuan dia terhadap apa yang diletakkan dari orang Arab yang diinginkan darinya, yaitu dari makna la ilaha illallah berupa menafikan atau menolak kesyirikan. Wa kadzalika idza arafa ma'naha bi ghairi tayaqqanalah. Demikian pula apabila dia mengetahui maknanya tanpa meyakininya, iya, artinya apa? Tanpa meyakini, dia ragu. Berarti tidak apa? Berarti dia tidak jujur dong. Ya, seperti tadi saya bilang, tidak jujur berarti. Ya. Syekh ulang lagi, ini ketiga kalinya ya. Jadi saya ulangi tadi di atas, as-sidqu wal ikhlas mutalaziman. Ya. Apa tadi lawannya sidik? Kadib. Apa tadi lawannya ikhlas? Syirik. Iya, dua ini sidik wal ikhlas saling mengharuskan. Iya, kalau hanya bilang ikhlas tapi tidak jujur, berarti tidak ikhlas. Iya, kalau dia bilang jujur saya Pak Ustadz berla ilaha illallah, iya, tapi dia melakukan kesyirikan, berarti tidak jujur, itu namanya. Jelas ya? Itu tidak jujur namanya. Nah, di sini ketiga kalinya diulangi. Wa kadzalika idza arafa ma'naha. Demikian pula dia tahu makna la ilaha illallah tapi dia tidak yakin, ragu dia alias ragu, maka ini juga tidak akan memberi manfaat. Kenapa? Sebab munafik. Dia ragu, munafik. Ya, fa idzan tafal yaqin wa qa asyak. Ya. Kalau ternafikan keyakinan, maksudnya kalau tidak ada keyakinan, pasti ada apa? Ada keraguan. Ya, berarti tidak boleh apa? Tidak boleh ragu. Fala ilaha illallah wa mimma qayyadat bihi fil hadith qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ghaira syakin. Termasuk dari perkara yang di qaid itu artinya pembatasan ya di dalam hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu syakin, dia tidak ragu. Ya, syak ragu. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara yang dipersyaratkan atau dibatasi dalam hadis adalah sabda Nabi SAW ghairu syakin. Maksudnya di sini
Jadi lanjutannya hadis yang kita baca tadi, man qala la ilaha illallah. Ya. Siapa yang berucap la ilaha illallah, ini lanjutannya. Ghairu syakin. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia tidak ragu. Ya. Berarti harus apa? Harus yakin. Harus yakin. Fala tanfa'u illa man qalaha bi ilmin wa yaqinin. La ilaha illallah tidak akan memberi manfaat kecuali bagi siapa yang mengucapkannya di atas ilmu, di atas keyakinan. Liqaulihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sidqan min qalbihi. Ini juga di antara qaid, di antara syarat. Siapa yang berucap la ilaha illallah dia tidak ragu. Dalam riwayat lain, sidqan min qalbihi, dia jujur di dalam hatinya dalam berucap la ilaha illallah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan khalisan min qalbihi. Dua kan? Sidik dan ikhlas. Jujur dari hatinya, ikhlas dari dalam hatinya. Iya, dua disebutkan. Jujur dan ikhlas. Kalau tidak jujur, sekali lagi munafik atau dusta. Tidak ikhlas berarti musyrik. Wa kadzalika man qalaha ghairu shadiqin fi qawlihi fa innaha la tanfa'uhu. Ya, demikian pula kata beliau, siapa yang berucap la ilaha illallah tapi tidak jujur dalam ucapannya, maka ini juga tidak akan memberi manfaat. Ya, kenapa? Li mukhalafatil qalbi al-lisana. Li mukhalafatil qalbi al-lisana. Apa rafnya al-lisana? Yang belajar nahwu. Li mukhalafatil qalbi al-lisana. Nggak ada yang tahu? Hah? Dari situ? Nggak ada? Nggak ada? Kenapa bisa? Fa innaha la tanfa'uhu. Apa dia bilang di situ? Tanfa'uhu. Itu. Fa innaha terus sebelahnya apa? Nada li mukhalafatil qalbi al-lisan kahalil munafiqin. Bagus? Ada? Ya, kurang berarti itu. Alladzina yaqulunaha bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ya, saya terjemahkan dulu. Jadi saya ulangi. Syekh rahimahullahu taala ingin menegaskan di sini atau ingin menekankan, ya, tentang orang yang ini kan, kita kembali ke awal pembahasannya, kita lagi bahas tentang keutamaan orang yang bertauhid, alias keutamaan la ilaha illallah. Ya, di antara la ilaha illallah yang akan bermanfaat bagi pemiliknya, nah ini yang dijelaskan sekarang. Yang mana itu la ilaha illallah yang akan memberi manfaat bagi orangnya? Nah ini yang disebutkan. Siapa yang berucap la ilaha illallah ghairu syakin, dia tidak ragu. Ya, dalam riwayat dikatakan sidqan min qalbihi, jujur dia berucap dalam hatinya la ilaha illallah. Yang kedua, dia ikhlas dalam hatinya dalam berucap. Saya sudah bilang tadi, jujur lawannya apa tadi? Dusta. Khalis tadi, mukhlis lawannya apa? Syirik. Iya, jelas ya. Syekh tadi di atas, dari tadi saya bilang, Syekh sudah menekankan jujur dan ikhlas itu multalaziman. Iya, saling mengikat, saling mengharuskan. Iya, artinya dua hal yang saling mengharuskan. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, berarti hilang yang lain. Begitu ya. Jadi misalnya begini. Ya, ini misalnya air minum ya, air minum. Mutalaziman itu artinya
Kalau jatuh satu, pasti jatuh juga yang satunya. Ya. Kalau yang satu ini ada, pasti yang satu ini ada. Tidak bisa berpisah begini. Itu namanya mutalaziman. Jelas ya? Mutalaziman namanya itu. Orang yang berucap la ilaha illallah dan dia ikhlas dalam berucap, pasti dia apa? Pasti dia jujur. Dan kalau dia jujur, pasti ikhlas. Begitu maksudnya. Jadi tidak ada itu orang bilang dia ikhlas dalam la ilaha illallah tapi dia munafik. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Atau dikatakan, oh dia tahu berucap la ilaha illallah, tahu dia ucapkan, tapi dia minta kepada salah. Berarti tidak apa? Tidak jujur dong. Ya, jelas ya? Dia tidak ikhlas, dia tidak jujur. Mutalaziman. Makanya Syekh di sini tegaskan. Demikian pula orang yang berucap la ilaha illallah, dia tidak jujur dalam ucapannya, ini juga tidak akan memberi manfaat. Artinya dia tidak akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Kenapa? Limukhalafatil qalbi al-lisan. Karena hatinya berbeda dengan ucapannya. Kata beliau, inilah seperti keadaan orang-orang munafikin alladzina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yang mereka berucap dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Ya, orang-orang munafikin seperti itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan, sungguh kami mempersaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah wahai Muhammad. Kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah yang lebih tahu bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafikin itu betul-betul pendusta. Ya, munafikin pendusta. Iya, jadi ini ciri ya kaum munafikin. Alladzina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berucap sesuatu dengan lisan, mereka berucap dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Maksudnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya itu berbeda dengan hatinya. Ya, makanya kenapa dikatakan munafikin itu lebih berat ancamannya daripada orang-orang kafir, dan Allah banyak berbicara tentang kaum munafikin daripada orang-orang kafir di awal surah Al-Baqarah, karena munafikin ini alias musuh dalam selimut, tidak ditahu. Ya, nampaknya Islam. Ya, kelihatannya apa? Islam, KTP-nya Islam. Tapi dia punya pemahaman ya, semua agama sama, semuanya masuk surga. Ini tanda orang-orang munafik yang seperti ini. Iya, jelas ya, tanda orang-orang munafik. Ya, jadi perlu diwaspadai. Taib, ini orang yang tidak jujur berarti dalam berucap la ilaha illallah. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika halul musyrik. Demikian pula keadaan orang-orang musyrik. Ini orang yang tidak ikhlas. Fala tuqbalu min musyrikin, la ilaha illallah tidak akan diterima dari seorang musyrik. Kenapa? Limunafati syirki lil ikhlasi, karena kesyirikan itu bertolak belakang dengan keikhlasan, tidak pernah bertemu. Walima dallat alaihi hadhil kalimah mutabaqatan. Ya, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini secara mutabaqah. Mutabaqah itu, ini bahasa Arab ya, pembahasan usul. Mutabaqah ini artinya dilalatul lafz ala kulli ma'nahu. Ya, mutabaqah itu artinya apa? Dilalatul lafzi ala kulli ma'nahu. Ya, penunjukan lafaz di atas setiap maknanya. Ya, saya mau jelaskan tapi ya, saya khawatir antum tidak paham. Ya, jadi la ilaha illallah penunjukannya itu mutabaqah. Fa innaha dallas alaihi nafi syirk, karena di dalamnya menunjukkan penafian, penolakan terhadap kesyirikan, wal bara'ati minhu, dan berlepas diri darinya,
wal ikhlasu lillahi wahdahu la syarikalah, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Mutabaqatan, sama, mutabaqatan dilalatul lafz ala ma'nahu. Wa man lam yakun kadzalika la yanfa'uhu qauluhu la ilaha illallah. Siapa yang tidak seperti ini, maka la ilaha illallahnya tidak akan memberi manfaat kepadanya. Saya ulangi, siapa yang tidak seperti ini, maka ucapan la ilaha illallahnya lam yanfa'hu, tidak akan bermanfaat baginya. Maksudnya apa itu? Siapa yang tidak seperti itu? Maksudnya siapa yang tidak? Siapa yang berucap la ilaha illallah dia tidak ikhlas dan tidak apa? Tidak jujur. Jadi dua itu syaratnya. Dia harus jujur dan dia harus ikhlas. Siapa yang tidak ada ini, dia tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya. Iya, walaupun dia mengucapkannya. Iya. Kama qala huwa halu katsirin min abadatil awthan. Sebagaimana keadaan kebanyakan orang-orang yang beribadah kepada berhala, yaquluna la ilaha illallah, mereka berucap la ilaha illallah, wa yunkiruna ma dallat alaihi minal ikhlas, tapi mereka mengingkari apa yang ditunjukkan padanya dari keikhlasan. Wa yu'aduna ahlahu, memusuhi orang-orang yang bertauhid. Wa yansuruna syirka wa ahlahu, mereka menolong kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, ada orang Islam tapi benci kepada orang-orang yang bertauhid. Ya, ada orang mengaku dirinya Muslim tapi dia benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perlu dipertanyakan tentang pernyataannya kepada la ilaha illallah. Baik, terakhir. Waqad qala al-Khalil alaihi salam li abihi wa qaumihi illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim, berkata kepada ayah dan kaumnya, ya, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan, dia menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Wa hiya la ilaha illallah, itulah kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kalimatan baqiyatan di sini tafsirkan la ilaha illallah. Wa qad abbara al-Khalilu anha bima'naha alladhi wudi'at lahu wa dallat alaihi. Ya, Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim, mentakbir dengan maknanya yang ditunjukkan kepadanya dan menunjukkan atasnya, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah kama taqaddama takriru, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah sebagaimana yang telah lewat ya penjelasannya. Wa kadzalika man qalaha wa lam yaqbal ma dallat alaihi minal ikhlas kana qawluhu li hadhil kalimati kadziban minhu. Demikian pula ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak menerima, ya, yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah berupa keikhlasan, dia tidak menerima kandungannya. Berarti tidak apa ini? Dia berucap tapi dia tidak menerima konsekuensi la ilaha illallah, berarti tidak jujur. Maka yang seperti ini, kata beliau, ucapannya terhadap kalimat ini dusta. Iya, tidak benar. Bal qad akasa madlulahu, kadang bertentangan dengan kandungannya. Iya, la ilaha illallah bilang kanan, dia bilang kiri. Iya, artinya ini akasa madlulahu. Ya, berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah bilang ini boleh, dia bilang tidak boleh. La ilaha illallah bilang ini haram, dia bilang halal. Bertabrakan. Fa athbata ma nafathu minasyirk, menetapkan apa yang dinafikan oleh kesyirikan, wa nafa ma athbatathu minal ikhlas, dan menafikan apa yang ditetapkan berupa keikhlasan. Ya, dan banyak orang seperti itu. Fahadha alladhi dzakarnahu huwa halul aktsarin min hadhil ummati ba'dal quruni tsalatsa.
Ya, luar biasa ya ini penjelasan Syekh rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah, apa yang saya sebutkan ini, apa yang kami sebutkan ini, itulah yang banyak terjadi. Ya, itulah keadaan kebanyakan manusia dari umat ini setelah generasi yang tiga. Ya, setelah generasi Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, setelah itu ya, inilah keadaannya. Banyak orang berla ilaha illallah tapi kandungannya ya, dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Ya, kata beliau, fahadha alladhi dzakarnahu wa halul aktsarina min hadhil ummati ba'dal quruni tsalatsa. Apa yang kami sebutkan ini, itulah keadaan kebanyakan dari manusia setelah generasi yang tiga. Apa sebabnya? Kenapa bisa? Wa sababu dzalika al-jahlu bima'na. Ya, sebab utamanya karena dia tidak tahu, dia jahil terhadap maknanya. Satu. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi kalau hawa nafsu diikuti, orang tidak belajar, itulah sebab orang tersesat dari agama. Ya, makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari dulu, dari masa ke masa orang itu selalu dimotivasi untuk apa? Untuk belajar. Ya. Dan itulah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan dakwah ahli sunnah dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang ada. Tidak ada dakwah yang fokus memotivasi umat untuk selalu fokus belajar melebihi daripada dakwah ahli sunnah. Ya, majelis ilmu belajar. Sebab orang banyak tersesat dari jalan kebenaran, banyak orang terhalangi dari hidayah, ini sebabnya. Karena dia tidak belajar dan mengikuti hawa nafsu. Ini sumber malapetaka. Ya. Karena kalau orang tidak tahu, otomatis dia akan mengikuti apa? Hawa nafsu. Kan begitu. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, di antara penghalang orang mendapatkan hidayah adalah al-jahal, kejahilan. Ya, orang yang tidak belajar. Ya, makanya betul ya pepatah orang Arab, mereka bilang apa? An-nasu a'da'u ma jahiluhu. Ini catat. Kata pepatah Arab, an-nasu a'da'u ma jahiluhu. Iya, manusia itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Iya, jadi apa yang dimusuhi oleh manusia? Dia memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Iya, betapa banyak orang membenci sesuatu karena dia tidak apa? Dia tidak tahu. Ya, makanya ada juga benarnya itu pepatah Indonesia, tak kenal maka tak kenal tak sayang. Nah, itu juga pepatah Indonesia yang mungkin ada benarnya, mirip-mirip yang saya sebutkan tadi. Ya, manusia itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, di antara perkara yang menghalangi seseorang dapat hidayah, pertama karena dia tidak belajar. Ya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau dua ini sudah ada, hati-hati. Apa yang terjadi, kata Syekh? Fayasudduhu an ittiba'il haq wa ma ba'atsallahu bihi rusulahu min dinihi alladhi syara'ahu li ibadihi wa radiyahu lahum. Ya, jadi kalau orang sudah jahil, dia tidak belajar, terus mengikuti hawa nafsu, ya, dia akan terhalangi dari mengikuti kebenaran yang dengannya Allah mengutus para rasul dari agamanya yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, Allah ridho kepada mereka. Ya, jadi kejahilan itu betul-betul membuat orang buta dari melihat apa? Dari melihat kebenaran. Ya, makanya sering saya sampaikan di pengajian-pengajian bahwa kalau ada orang di kali pertamanya dia bilang punya penilaian negatif terhadap dakwah ahlu sunnah, terhadap dakwah sunnah, ya bilang saja, coba antum duduk dulu. Ya, coba duduk dulu di majelis-majelis orang yang selama ini kau benci, tidak suka, keras. Ini duduk dulu, dengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, coba duduk saja dulu. Kadang karena ketidaktahuan seseorang, dia apa? Dia tidak bisa menerima dari petunjuk. Taib, wallahu a'lam. Selesai hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga dari Fadlut Tauhid. Taib, insyaallah taala berikutnya nanti akan dibahas haditsul bitaqah, tentang orang yang
memiliki catatan dosa yang sangat banyak, tapi dia selamat karena punya amalan besar, itulah la ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.